Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya, yaitu Audi Rayhan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir untuk mata kuliah Matematika Rekayasa yang kedua. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Audi Rayhan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Dan seperti yang tadi, saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Matematika Rekayasa 2 ini yang berjudul Persamaan Diferensial Orde 1 dan Orde 2. Oke, kita langsung lanjut. Pertama, ini terdapat pengertian persamaan diferensial. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa sih persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Persamaan diferensial memegang peran penting dalam rekayasa fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu lain. Pada perkembangan ilmu sekarang, persamaan diferensial sebagai model banyak dijumpai dalam bidang-bidang sains, teknologi atau teknik, biologi, ekonomi, ilmu sosial, demografi. Persamaan diferensial digunakan sebagai alat untuk mengetahui kelakuan maupun sifat-sifat solusi masalah yang ditinjau. Karena itu penting sekali mempelajari persamaan diferensial ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Yang pertama adalah adanya definisi yang pertama untuk persamaan diferensial orde 1. Suatu persamaan diferensial orde 1 dapat dinyatakan secara umum dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ada bentuk implisit dan yang kedua ada bentuk eksplisit. Untuk yang pertama, dalam bentuk implisit ini terdapat sebuah persamaan seperti berikut. F sama dengan XY, DY per DX sama dengan 0, atau F sama dengan X, Y aksen sama dengan 0. Nah, di sini Y aksen ini kalau kita mengingat itu sama dengan DY dx ya. Jadi turunan pertama itu sama dengan DY dx atau Y aksen. Y aksennya satu saja. Sedangkan kalau Y aksennya double atau Y aksen double itu merupakan turunan kedua, yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat. Jadi di sini yang membedakan itu aksennya. Oke, selanjutnya yang kedua ada bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit ini yaitu dx per dy sama dengan f xy atau y aksen sama dengan f xy. Nah, di sini dx dy bisa diganti dengan y aksen sama dengan ini, yaitu turunan pertama. Jadi kedua bentuk ini dapat kita lihat untuk sebagai pembeda, yaitu terdapat di sama dengan nolnya. Untuk bentuk implisit ini dua-duanya sama dengan 0, sedangkan bentuk eksplisit ini tidak ada sama dengan nolnya. Perbedaan implisit dan eksplisit analoginya seperti ini. Kalau misalkan dibuat sederhana dalam bentuk linear, misal implisit itu 2x min y sama dengan 0, sedangkan eksplisitnya itu y sama dengan min 2x. Jadi perbedaan implisit dan eksplisit ini terletak pada susunan dari variabelnya. Jadi kita sudah tahu ya untuk perbedaan dari implisit dan eksplisit. Kita akan lanjut ke mengidentifikasi persamaan diferensial orde 1. Kita akan mengidentifikasi dari 3 contoh ini. Untuk contoh yang pertama yaitu x y aksen plus y kuadrat plus x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ini kalau ini merupakan persamaan diferensial orde 1 bentuk implisit. Kenapa? Karena di sini dapat kita lihat y aksennya 1 itu sudah pasti turunan pertama, dan di sini terdapat sama dengan 0, yaitu tadi yang membedakan antara implisit dan eksplisit. Jadi ini adalah persamaan diferensial orde 1 bentuk implisit. Oke, contoh yang kedua, y aksen sama dengan 2y plus y pangkat x atau dx per dy sama dengan 2y plus y pangkat x. Ini merupakan juga
persamaan diferensial order 1 karena di sini terdapat y aksennya 1 dan ini merupakan bentuk eksplisit. Kenapa? Karena di sini tidak terdapat sama dengan 0. Jadi gampang sekali untuk membedakan implisit, mana bentuk implisit dan mana bentuk eksplisit. Untuk contoh yang ketiga, ya ini yang berbeda, y double aksen sama dengan xy plus x pangkat 2. Ini merupakan bukan persamaan diferensial order 1, teman-teman, karena y aksennya itu double. Ini merupakan persamaan diferensial order 2. Karena apa? Karena y aksennya double atau 2. Oke, lanjut. Berikut adalah definisi dari persamaan diferensial order 2. Persamaan diferensial berbentuk f, x, y aksen, y double aksen sama dengan 0. Disebut dengan persamaan diferensial order 2 ya, persamaan disebut. Jika terdapat turunan diferensial yang y aksennya 2 atau bentuk parsialnya ada 2 kali turunan, maka hal tersebut dinamakan persamaan diferensial order 2. Oke, kita kembali lagi yang tadi contoh yang ketiga, sama ini y aksennya terdapat double atau 2, jadi ini merupakan PD order 2. Jadi kita akan mencoba mengidentifikasi persamaan diferensial order 2 pada contoh 3 di bawah ini. Oke, untuk yang contoh yang pertama yaitu dapat x y double aksen plus y aksen sin x plus x kuadrat y plus 2 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan diferensial order 2. Kenapa? Karena di sini terdapat y aksennya double. Gampang sekali. Langsung ke contoh 2. X plus 1 kuadrat y double aksen plus y aksen tan x sama min sin xy sama dengan 0. Ini juga merupakan PD2 karena y aksennya juga double. Contoh yang ketiga, x y triple aksen plus y aksen sin x plus x kuadrat y plus 2 sama dengan 0. Ini bukan merupakan diferensial order 2. Karena apa? Di sini terdapat y aksennya yang ada 3 ya. Jadi ini bukan merupakan diferensial persamaan diferensial dari order 2. Oke, sekian dari presentasi untuk melengkapi tugas terakhir dari mata kuliah Matematika Rekayasa 2 ini. Semoga bermanfaat dan saya mendapatkan nilai yang baik tentunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.